Balita 2 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan dijadikan jaminan utang arisan online. Polisi tangkap 3 pelaku. Dipicu kesalahpahaman saat antre BBM, 2 pria terlibat cekcok hingga baku hantam di sebuah SPBU di Bone, Sulawesi Selatan. Sejumlah sopir truk di kota Manado rela mengantri berhari-hari demi mendapatkan jatah solar. Halo, selamat pagi saudara. Sejumlah informasi penting dan menarik yang terjadi dalam satu pekan ini kami rangkum dalam Kompas Sepekan. Bersama saya Hendra Bakti, kita jelang informasi yang pertama dalam Kompas Sepekan. Saudara, balita 2 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan dijadikan jaminan utang arisan online. Pelaku nekat mengambil paksa balita tersebut lantaran ibunya memiliki utang senilai 300 juta rupiah. 2 orang wanita berinisial SS dan NH serta seorang pria berinisial SD ditangkap di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketiganya ditangkap setelah diduga mengambil paksa balita 2 tahun bersama pengasuhnya untuk dijadikan jaminan utang arisan online. Pengambilan paksa dilakukan setelah ibu balita tersebut memiliki utang senilai 300 juta rupiah. Balita tersebut dijadikan jaminan hingga ibu korban melunasi utangnya. Jadi kronologisnya antara orang tua korban si anak ini dengan pelaku ada transaksi arisan online. Jadi si pelaku ini sudah mentransfer uang kurang lebih sekitar 300 juta kepada ibu korban. Kemudian ibu korban ini memberikan lagi uang tersebut kepada owner arisan. Namun owner arisan ini sudah kabur sehingga uang tersebut tidak bisa lagi dikembalikan. Akhirnya si pelaku ini mengambil anak tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan dengan membuatkan perjanjian bahwa kalau tidak dikembalikan, anak ini akan diambil untuk sebagai jaminan sampai uangnya dikembalikan. Berapa juta, Bang? Uang yang sudah ditransfer menurut pengakuan ibu korban sekitar 300 juta. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap setelah memperkosa mantan pacarnya sendiri. Pelaku lakukan kekerasan seksual lalu mengirim rekamannya pada orang tua pelaku. Motif pelaku agar hubungannya tak diputuskan korban. Pria berinisial PR ini jalani pemeriksaan intensif di unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar. Pemuda 25 tahun itu ditangkap usai lakukan kekerasan seksual pada mantan pacarnya sendiri. Pelaku tak hanya memerkosa, tapi juga merekam aksinya lalu mengirim ke orang tua korban. Aksi pelaku dilakukan di sebuah hotel di Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada 23 Juni 2026 malam. Motif aksi bejat pelaku lantaran tak ingin hubungannya diputuskan korban. Setelah di dalam lobi hotel tersebut, korban ini sempat dilakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah itu, korban diajak oleh pelaku untuk naik ke kamar. Dan setelah dalam kamar, pelaku memaksa korban untuk melakukan berhubungan intim. Dan setelah itu juga membuat video rekaman untuk atas hubungan intim tersebut. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah membawa kabur sepeda motor milik kekasihnya. Pelaku dan korban diketahui baru saja berkenalan lewat media sosial. Motor apa nambil? Tim Resmo Polsek Biringkanaya Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pria berinisial GL di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Pria 32 tahun itu ditangkap setelah dilaporkan membawa kabur motor seorang wanita yang juga kekasih barunya. Kasus ini bermula saat pelaku dan korban yang baru saja berkenalan di media sosial bertemu di sebuah hotel. Pelaku kemudian meminjam motor korban untuk membeli perlengkapan mandi, namun tak pernah kembali alias kabur. Kalau pengakuan itu dia ada 2 kali melakukan hal seperti ini, modusnya sama, tapi satunya tuh LP-nya di Polrestabes.
Dan sampai bisa terungkap ini seperti apa? Jadi kita memang melakukan serangkaian penyelidikan ya, kita memang telusuri, kemudian memang kita kumpulkan bukti-bukti sampai kita coba memancing dia untuk keluar. Nah, mungkin pada saat itu kemarin lusa kita alhamdulillah bisa langsung melakukan penangkapan kepada pelaku. Pelaku kini masih jalani pemeriksaan lebih lanjut dan terancam pasal penipuan serta penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah aksi pembobolan dan pencurian di sebuah toko HP di Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo terungkap melalui rekaman CCTV atau kamera pengawas pada Selasa lalu. Aksi pencurian di sebuah toko handphone di Kota Gorontalo terekam jelas melalui kamera pengawas. Pelaku masuk dengan memecah kaca bagian depan toko menggunakan batu yang dilempar. Dari kamera pengawas terlihat pelaku memeriksa seluruh bagian rak pajangan handphone di toko dan akhirnya membawa kabur 1 unit handphone operasional. Tak lama setelah dilaporkan, pelaku langsung ditangkap polisi di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota bilang pelaku mengaku telah mengincar toko tersebut. Tersangka ini mengambil satu buah HP, yaitu HP iPhone SR yang dimiliki oleh korban. Selanjutnya tim WRC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Jadi hanya satu. Jadi pada saat itu korban itu pulang membawa semua HP. Hanya ditinggalkan HP operasional untuk dia live. Pelaku kini telah ditahan polisi dan masih akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Berikutnya, saudara, puluhan siswa PAUD, SD, SMP, hingga guru di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura mengalami keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis di sekolah. Puluhan siswa PAUD, SD, SMP, hingga guru di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura diduga mengalami keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah pada Selasa siang. Akibatnya, para siswa mengalami gejala seperti muntah-muntah, mual, dan buang air besar setelah pulang sekolah. Mereka kemudian dilarikan ke Puskesmas Depapre untuk mendapatkan penanganan medis. Banyaknya pasien yang datang dan tenaga medis yang terbatas di Puskesmas Depapre, maka puluhan pasien kemudian dirujuk ke sejumlah puskesmas terdekat dan RSUD Jowari. Sementara dari data di lapangan hingga Rabu pagi, jumlah pasien yang dirujuk sebanyak 80 orang tersebar di RSUD Jowari, Puskesmas Harapan, Puskesmas Sentani, Puskesmas Waibu, dan RSUP Jayapura 5 orang. Untuk menangani para pasien yang terus berdatangan, RSUD Jowari mendirikan tenda darurat di halaman untuk menangani para pasien. Bupati Jayapura Yunus Wonda yang menerima informasi keracunan langsung turun meninjau kondisi para siswa yang diduga mengalami keracunan di RSUD Jowari dan beberapa puskesmas di kota Sentani. Bupati menjelaskan bahwa para siswa ini menyantap MBG di sekolah dan setelah pulang ke rumah baru merasakan reaksi dengan gejala sakit perut, muntah, dan buang air sehingga mereka langsung dibawa ke Puskesmas Depapre. Hingga kini pemerintah daerah masih melakukan pendataan karena para korban dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan sehingga jumlah pasti pasien belum dapat dipastikan. Jadi peristiwa malam ini, peristiwa dari siang, dari jam 1 mereka makan dan setelah makan mereka sudah pulang ke rumah. Setelah 2 jam setelah pulang ke rumah baru terjadi reaksi mulai perut sakit, ada yang muntah, ada yang pingsan, banyak dinamika di situ, dinamika yang mereka alami. Sehingga tadi jam 7, jam 8 baru bisa berangkatkan ke rumah sakit ini. Kami belum tahu jumlah pasti, mereka belum tahu. Saya dari awal sudah ada di sini, pantau di sini di rumah sakit Jowari, pantau di rumah sakit. Hingga Rabu pagi, pemerintah Kabupaten Jayapura bersama tenaga kesehatan masih terus memantau perkembangan kondisi para pasien serta melakukan pendataan terhadap seluruh siswa yang diduga terdampak kasus keracunan MBG tersebut. Vindi Rahmeni, Kompas TV Jayapura, Papua.
Kejaksaan Negeri Minsel Mitra geledah kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Kompas sepekan akan hadir dengan informasi lengkapnya usai jeda. Anda masih menyaksikan Kompas Sepekan. Saudara, sekitar 10 kios di Pasar Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara hangus terbakar. Kepulan asap tebal yang membumbung dari atap kios memicu kepanikan para pedagang dan warga di sekitar lokasi kebakaran. Dalam waktu singkat, api membesar dan membakar deretan kios di pasar tersebut. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan yang masih bisa dievakuasi, sementara warga lainnya berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api akhirnya berhasil dikendalikan setelah tim pemadam kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondo, BPBD, Damkar Kota Mobagu dibantu Brimob Kompi Inuai, serta tim pemadam kebakaran perusahaan tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik di salah satu kios. Kobaran api kemudian dengan cepat merembes ke kios lainnya akibat tiupan angin yang cukup kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian masih dilakukan pendataan oleh pihak berwenang. Ya, penyebab utama dari kebakaran di Desa Kelurahan Inobonto arus listrik yang ada di salah satu kios. Jadi untuk pantauan saat ini diperkirakan ada sekitar 10 kios yang terbakar, namun api sudah dipadamkan dari pihak Brimob dan PONS, kemudian dari pemerintah Kota Mobagu dan Damkar Bolaang Mongondo. Belum, nihil. Ya. Bagaimana dengan barang-barang pedagang? Sempat diselamatkan atau gimana? Untuk barang-barang dari pedagang itu tidak ada yang diselamatkan, semuanya habis terbakar. Petugas masih melakukan proses pendinginan dikarenakan di sejumlah titik masih ditemukan bara api yang dikhawatirkan dapat memicu kebakaran susulan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi mengalami kemacetan panjang dari 2 arah hingga sepanjang 2 km. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga Juli 2026. Barang bukti narkoba tersebut dari 5 tersangka yang dihadirkan saat pemusnahan. Sebelum dimusnahkan, petugas terlebih dahulu melakukan pengujian ulang terhadap barang bukti narkoba untuk memastikan keaslian barang haram tersebut. Narkoba kemudian dimasukkan ke dalam alat insinerator. Total barang bukti yang dimusnahkan masing-masing 3 kg sabu dan 2 kg ganja. Barang haram ini merupakan hasil pengungkapan dari 5 kasus dalam 3 bulan terakhir. Pemusnahan ini bagian daripada proses penanganan perkara yang diungkap dan sedang ditangani oleh Direktorat Narkoba pada periode April sampai dengan Juli. Ada tadi kita sudah saksikan bersama bahwa untuk jumlah itu hampir 5 kilo ya. Jadi untuk sabunya sekitar 3 kilo dan ada temuan ganja yang merupakan penyerahan dari Bea Cukai. Dari kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, polisi menahan 5 orang termasuk seorang perempuan yang berstatus ibu rumah tangga. Silvian Sakiah, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Negeri Minsel Mitra geledah kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penggeledahan, tim penyidik menyita belasan box kontainer dan 2 karung yang berisikan dokumen penting serta sejumlah barang elektronik. Penggeledahan saat ini terkait
tahap sidik perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemkab Minsel kepada KPU Minsel tahun 2024. Penggeledahan dilakukan Senin pagi 3 Agustus pukul 9.30 hingga 14.15 WITA oleh tim penyidik Kejari Minsel Mitra yang dibantu para petugas. Penggeledahan di lantai 2 di setiap ruangan kerja, baik ruangan sekretaris dan ruang perbendaharaan KPU Minahasa Selatan dan sejumlah ruangan lainnya. Setelah mengumpulkan dokumen yang dikemas di belasan box kontainer plastik dan sebuah karung, termasuk sejumlah mesin printer oleh petugas, satu persatu membawanya ke dalam 2 unit mobil yang terparkir di halaman parkir. Kasipitsus Kejari Minahasa Selatan membeberkan penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemkab Minahasa Selatan kepada KPU Minahasa Selatan tahun 2024. Menurutnya, kegiatan hari ini berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang dan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Dalam rangka penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan kegiatan hari ini berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang dan surat perintah penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Hasil penggeledahan hari ini kami menemukan membawa dokumen-dokumen berupa berkas dan ada juga alat-alat elektronik yang nantinya akan menguatkan pembuktian tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Selatan membenarkan penggeledahan tersebut. Menurutnya, penggeledahan saat ini secara mendadak. Walaupun demikian, dirinya secara kooperatif siap dalam penggeledahan maupun pemeriksaan oleh pihak Kejari. Hari ini memang ada pemeriksaan langsung dari pihak kejaksaan. Kami sebagai lembaga sangat menghormati proses yang sementara berjalan. Kami tidak tahu, yang pasti mereka masuk di ruangan masing-masing divisi lalu melihat berkas-berkas yang ada. Kami siap dan sangat kooperatif dengan pemeriksaan ini. Terkait jumlah dokumen yang disita saat ini oleh pihak tim akan menjelaskan setelah melaksanakan inventarisir dokumen-dokumen tersebut. Sementara dugaan kerugian negara masih dalam penghitungan oleh tim auditor yang berwenang dalam penghitungan kerugian uang negara. Diketahui dari website resmi KPU Minahasa Selatan bahwa dana hibah Pemkab Minahasa Selatan untuk KPU Minahasa Selatan pada Pilkada 2024 disepakati sebesar 36,8 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan dan menahan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Pulau Haruku tahun anggaran 2020 senilai 12,4 miliar. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa 8 saksi. Kelima tersangka yang resmi ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ini terdiri dari 2 mantan PPK berinisial AS dan NH, 2 mantan PPTK berinisial AM dan NM, serta 1 pihak swasta berinisial DP selaku kontraktor pelaksana dari PT Kusuma Kaya Abadi Construction. Dari hasil penyidikan, tim menemukan modus licik para tersangka yang memalsukan dan merekayasa dokumen progres fisik hingga 100% agar anggaran cair. Padahal proyek di lapangan belum rampung. Akibat perbuatan kelima tersangka ini, negara mengalami kerugian senilai 3,8 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Maluku. Saat ini, 4 tersangka perempuan ditahan di Lapas Perempuan Ambon, sementara tersangka DP dijebloskan ke rutan kelas 2A Ambon selama 20 hari ke depan. Perkara tersebut bermula dari pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku tahun 2020 yang bersumber dari pinjaman pemerintah Provinsi Maluku pada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Bahwa dari hasil pemeriksaan tim penyidik menemukan adanya fakta-fakta perbuatan
yang dilakukan oleh para tersangka, yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi dan penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti sehingga terhadap AS, NH, AM, NM, dan DP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Staf ahli Kemenpora Hamka Hendra Nur jadi tersangka dalam dugaan korupsi 1,3 miliar dalam proyek pengadaan video wall di Diskominfo Provinsi Gorontalo tahun 2022 pada Senin sore. Meski telah berstatus sebagai tersangka, mantan PJ Gubernur ini tidak mengenakan rompi tahanan dan belum ditahan dengan alasan sakit. Kasus dugaan korupsi 1,3 miliar dalam proyek pengadaan video wall di Command Center Diskominfo Provinsi Gorontalo pada 2022 kembali menyeret tersangka baru. Staf ahli Kemenpora yang pada 2022 menjabat sebagai PJ Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Nur, kini ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa hampir 10 jam. Meski telah berstatus tersangka, Hamka belum dilakukan penahanan dengan alasan sakit. Untuk saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengayaan data dan informasi. Terus yang kedua, karena keadaan dia sekarang lagi sakit, tidak begitu sehat, makanya pemeriksaan nanti akan dilanjutkan. Mungkin itu aja ya dari saya. Ini kali keberapa dipanggil, Pak? Ini yang ketiga. Ini masih pemeriksaan sebagai saksi ya, Pak? Ya, nanti berikutnya lagi ya. Oke, masih mau dipanggil lagi, Pak? Siapa sebagai saksi, Pak, atau sudah tersangka, Pak? Untuk statusnya sudah tersangka. Sudah tersangka, Pak ya? Kenapa tidak dilakukan penahanan? Kenapa tidak dilakukan? Itu tadi masih sakit, masih pemeriksaan berlanjut. Saat meninggalkan kejaksaan, Hamka juga tidak memberikan keterangan. Dengan ditetapkannya staf ahli Kemenpora ini, total tersangka kasus ini menjadi 5 orang, termasuk 3 orang pemegang proyek dan ex-Kadis Kominfo Provinsi Gorontalo. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Dipicu kesalahpahaman saat antri BBM, 2 pria terlibat cekcok hingga baku hantam di sebuah SPBU di Bone, Sulawesi Selatan. Kami hadirkan informasi lengkapnya di Kompas Sepekan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sepekan, saya Indra Bakti. Saudara, dipicu kesalahpahaman saat antri BBM, 2 pria terlibat cekcok hingga baku hantam di sebuah SPBU di Bone, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Mangga, Macege, Bone, Sulawesi Selatan. 2 pria terlibat cekcok dan baku hantam hingga memicu perhatian warga. Pertikaian keduanya akhirnya dilerai warga. Akibatnya salah seorang pria yang terlibat keributan terluka. Korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi menyebut perselisihan tersebut dipicu kesalahpahaman saat antri mengisi BBM. Dalam rangkaian peristiwa ini sudah ada laporan masuk dengan inisial pelapor kepada kami adalah PRN dan sudah ditindaklanjuti laporan bersangkutan dengan mengamankan 1 orang. Untuk yang diamankan namanya KDR, sementara kami amankan dan sementara kami juga melakukan pendalaman keterangan-keterangan saksi-saksi seperti itu. Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait keributan di depan SPBU ini dengan meminta keterangan korban dan sejumlah saksi di lokasi. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan 1 pelaku lain dalam keributan yang menyebabkan korban terluka. Rahmatullah, Kompas TV, Bone, Sulawesi Selatan. Sejumlah sopir truk di Kota Manado keluhkan antrean panjang di SPBU. Mereka rela mengantre berhari-hari demi mendapatkan jatah solar. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado masih terus terjadi hingga saat ini.
Sejumlah supir truk mengeluh terkait susahnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara. Bahkan para supir truk mengantri sejak 2 hari demi kebagian jatah solar. Seperti yang terpantau di SPBU Ring Road Manado, antrian panjang mengular sepanjang hampir 2 km di sisi jalan. Akibat antrian panjang ini, para supir mengaku pekerjaan mereka terganggu akibat lamanya antrian di SPBU. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan mereka, antrian ini juga berdampak terhadap pendapatan mereka. Biasanya dalam sehari mereka bisa melakukan pengantaran sebanyak 2 hingga 3 kali, namun saat ini hanya bisa melakukan 1 kali pengantaran. Kemarin nggak dapat, cuma yang di pompa bensin yang di sebelah nggak dapat. Oh ini lagi kemarin belum dapat lagi ini, dari 8:30 dapat antri. Pak, dengan aktivitas sehari-hari? Mengganggu sekali, Pak. Oh ini ada mau keluar barang dari kemarin yang ada antaran yang ada solar. Orang mau bamuat no, antri solar begini. Lama begini mah tunggu solar. Bapak sudah dari jam berapa Pak antri Pak? Dari jam 9 tadi. Jam 9? Iya. Sampai sekarang belum dapat giliran Pak? Belum dapat giliran, masih jauh. Para supir pun berharap agar pemerintah bisa segera mencari solusi sehingga antrian BBM ini bisa secepatnya diatasi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Tak hanya di Manado, antrian panjang demi mengisi BBM juga terjadi di Sorong, Papua Barat Daya. Pengendara harus mengantre hingga berjam-jam demi mendapatkan BBM di SPBU. Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU di Sorong, Papua Barat Daya ini mengular. Pengendara tak punya pilihan, mereka terpaksa mengantre bahkan hingga berjam-jam demi dapatkan BBM. Tak hanya roda 4, antrean panjang juga terjadi untuk roda 2. Tak sedikit pengendara bahkan harus mencari SPBU lain demi menghindari antrean panjang. Cari bensin ya? Berarti bensin di sini tadi kosong ya? Tadi cari dari mana kakak? Arah mana? Di Tugu Merah ada, cuman antri banyak kan, jadi kesini kirain bukan. Ternyata kosong juga ya? Ini kakak mau kemana nih? Mau pergi kerja atau? Kerja. Oh, tapi ada informasi juga kalau ada kelangkaannya, ada berapa SPBU? Iya betul, di kota juga kosong sih, tapi tadi udah ada. Cuman ini kakak pakai jenis bensin apa? Pertalite. Pertalite. Selain antrean panjang, BBM di SPBU juga stoknya habis. Salah satunya di SPBU Aimas yang terpaksa tak beroperasi. Asarul Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Ya, meski harga BBM non-subsidi Pertamax mengalami penurunan, antrean kendaraan untuk mengisi Pertalite di salah satu SPBU di Kabupaten Merauke masih terlihat panjang hingga keluar bahu jalan. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 memanjang hingga keluar pagar salah satu SPBU di Merauke Selasa pagi. Pengendara bahkan harus menunggu hingga hampir 1 jam untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Warga mengaku penurunan harga Pertamax belum menjadi alasan untuk beralih ke BBM non-subsidi. Selisih harga dengan Pertalite masih dianggap cukup besar sehingga mereka tetap memilih mengantri demi mendapatkan BBM yang lebih murah. Pertalite kan masih 10.000, jadi kalau kita pilih untuk beli Pertalite berarti masih lumayan murah karena kalau Pertamax itu berarti 1,5 liter Pertalite-nya, jadi lebih baik kita antri lama daripada mahal juga. Jadi saya sudah hampir 1 jam ini biasa seperti itu ya, apalagi kalau pagi-pagi begini memang banyak kendaraan. Jadi warga lainnya juga mengaku kondisi antrian dalam sepekan terakhir semakin panjang. Meski harus menghabiskan waktu sekitar 1 jam, mereka tetap memilih mengisi Pertalite dan menilai turunnya harga Pertamax tidak berpengaruh terhadap pilihan BBM. Panjang antrian pun hingga ke bahu jalan. Ya, untuk dalam minggu ini memang agak susah, agak panjang. Kadang-kadang kita sampai 1 kilo lebih lah. 1-2 jam gitu Pak bisa? 1 jam untuk selama ini bisa kurang lebih 1 jam lah. Dari biasanya Bapak emang isi Pertalite Pak? Pertalite Bu, Pertalite. Tidak ada pengaruh sama sekali. Berarti tetap memilih tidak ada pengaruh.
Oke, tetap memilih Pertalite. Tidak ada pengaruh, malah kami tambah susah. Sementara itu, pihak SPBU menyebut penurunan harga Pertamax memang belum mengurangi tingginya permintaan Pertalite. Selain faktor selisih harga, penumpukan antrian juga dipicu tak beroperasinya salah satu SPBU di wilayah Kota Merauke akibat terbakar beberapa waktu lalu. Setiap hari, SPBU Ahmad Yani hanya menerima pasokan Pertalite sekitar 10 ton yang dibagi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Dengan tingginya permintaan, stok Pertalite umumnya telah habis sekitar pukul 12:30 hingga 1 siang. Kalau antrian mau dihitung sehari susah ya, dan ini juga berdampak dari mungkin salah satu SPBU yang di Nuari, makanya di 2 SPBU yang ada di kota ini jadi tumpukan masyarakat. SA kita itu hanya dikirim 10 ton per hari. Jadi untuk maksimalnya rata-rata di jam 12:30 atau jam 1 itu sudah habis. Warga dihimbau agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhan. Antrian kendaraan diperkirakan masih akan terjadi setiap harinya selama pasokan Pertalite masih terbatas. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mulai mendapat sorotan dari Dewan. DPRD Kendari pun menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Pertamina untuk mengetahui penyebab antrean panjang kendaraan ini. Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Kendari bersama Pertamina RDP dilakukan setelah antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM terus terjadi di Kendari. Dalam rapat tersebut terungkap salah satu penyebab panjangnya antrean lantaran banyak kendaraan yang lakukan pengisian BBM secara berulang kali. Mereka sengaja lakukan pengisian berulang lantaran hendak dijual secara enceran. Mereka isi hari ini itu boleh isi lagi besok. Makanya ini yang memicu terjadinya spekulan. Hanya kan problemnya ini harus diawasi, kan harus dilihat. Pertanyaannya, ini digunakan untuk apa? Nah berarti memang kewenangan, kalau dengan itu berarti kewenangan Pertamina selesai. Berarti apa yang harus turun KPH? DPRD berharap Pertamina segera mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi kasus berulang dan mencegah antrean panjang kendaraan kembali terjadi. Antrean panjang kendaraan mengisi BBM di SPBU sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Pengguna kendaraan harus rela antre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Silviansa Kia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara terus meluas. Kami hadirkan informasinya di Kompas Sepekan sesaat lagi. Masih di Kompas Sepekan, Saudara, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Aksi penyegelan SD Negeri 57 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara kembali terjadi. Aksi kali kedua yang dilakukan orang tua siswa ini sebagai bentuk protes penolakan mereka atas penggantian kepala sekolah. Siswa SD Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara hari ini kembali tak belajar. Bukan karena sedang ada rapat, tapi sekolah mereka disegel. Penyegelan dilakukan orang tua siswa sendiri. Ini bukan kali pertama, tapi yang kedua. Mereka protes atas pergantian kepala sekolah dan menolak kepala sekolah yang baru. Orang tua siswa bersikukuh tak menerima kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah tersebut pernah bertugas di sekolah ini dan dinilai memiliki rekam jejak yang buruk. Kepala sekolah yang kami tolak itu, dia akan datang kembali di sini. Nah, jadi kami lakukan lagi apa yang kami telah lakukan pada tanggal 21 Juli itu. Dengan satu tuntutan, Pak, tidak ada yang banyak.
Ibu Fitri jangan di sini. Kalau Bapak bertanya lagi kenapa Ibu Fitri tidak boleh di sini? Dia menolak revitalisasi sini. Dia memfitnah saya kalau bahwa saya yang menolak ini revitalisasi. Sebelumnya, aksi penyegelan serupa ini dilakukan pada bulan Juli 2026 lalu. Mereka menolak kehadiran kepala sekolah yang baru dan meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi keputusan tersebut. Silvian Seakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara terus meluas. Dari pantauan udara terlihat masih ada sejumlah titik api di kawasan hutan Gunung Soputan. Polda Sulawesi Utara melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari pantauan udara, jelas terlihat sejumlah titik api dan asap tebal di bawah kaki Gunung Soputan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai ratusan hektar. Kebakaran lahan di kawasan hutan lindung Gunung Soputan telah terjadi sejak hari Minggu 2 Agustus lalu. Personil gabungan dari TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemadam kebakaran setempat serta instansi terkait lainnya terus berupaya untuk melakukan pemadaman di lokasi lahan yang terbakar. Angin kencang serta teriknya matahari membuat api terus menjalar. Atas perintah Bapak Kapolda melaksanakan pemantauan lewat udara di kawasan Gunung Soputan. Ada beberapa, secara umum api sudah reda. Yang kemarin dilaporkan ada kebakaran di Gunung Soputan, secara umum sudah reda. Namun masih ada sisa-sisa asap, sisa kebakaran. Terlebih di punggung ya, punggung puncak itu memang masih ada beberapa asap-asap bekas kebakaran. Warga diimbau agar waspada dan jangan sembarangan membakar lahan di musim kemarau saat ini. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Musim kemarau yang melanda Gorontalo selama 2 bulan terakhir membuat debit air Danau Limboto terus menyusut. Akibatnya, sebagian kawasan danau mengering dan mulai memengaruhi aktivitas serta mata pencaharian nelayan di sekitarnya. Beginilah kondisi terkini Danau Limboto yang berada di Kabupaten Gorontalo. Musim kemarau yang berlangsung selama 2 bulan terakhir menyebabkan debit air danau terus menurun, sehingga sebagian wilayah danau kini mulai mengering. Penurunan debit air yang terjadi beberapa bagian danau kini berubah menjadi permukaan baru. Di sejumlah lokasi terlihat perahu-perahu nelayan terparkir di tepi danau. Bahkan sebagian sudah rusak dan tidak lagi digunakan karena sulit menjangkau perairan yang masih cukup dalam. Kondisi ini memberikan dampak buruk terhadap kehidupan warga sekitar, termasuk para nelayan yang saat ini kesulitan mencari ikan, serta membuat nelayan jauh memarkirkan perahu mereka. Pak, so berapa lama ini? Apa? Kekeringan ini, musim kering ini? Baru 2 bulan lebih. Tanya berapa macam pencarian ini, memang ini. Tak kurang memang ini pendapatan memang ini dengan jala ini. Karena gara-gara memang ikan ini kurang. Tinggal kurang, kurang ya, kurang memang ini kurang 3 macam. Dulu 5 macam, 6 macam tidak ada ikan ini. Sekarang tinggal berapa macam apa yang jaga 3 macam. Sundala, Magabai, dan Mujair. Cepat dapat ikan Pak. Cuma sekarang memang boleh satu hari di danau udah bakal 280 ada. Oh, itu 1 hari turun itu. 2 hari. Memang 2 orang. Berarti maksudnya secara perhitungan lipat dari dulu kamar itu semakin hari pendapatan di Danau Limboto ini semakin menurun juga ya? Iya, sudah betul itu. Sudah semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ya begitu. Dia semakin menurun pendapatan. Musim kemarau di Gorontalo yang diperkirakan akan berlangsung lebih panjang ini juga mulai berdampak pada sektor pertanian, bahkan membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo mengalami krisis air bersih. Agustiar, Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menahan seorang warga negara asing asal Tiongkok. WNA tersebut nekat melaksanakan pernikahan di Kabupaten Buol tanpa dokumen dan izin resmi dari kedutaan besar. Atas pelanggaran aturan keimigrasian, pihak imigrasi akan mendeportasi WNA tersebut ke negara asalnya. Berdasarkan laporan tim pengawas orang asing atau Timpora Kabupaten Buol, seorang warga negara asing dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Petugas amankan WNA tersebut setelah melangsungkan pernikahan dengan seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Buol. Dalam prosesnya, WNA tersebut kini ditahan di kantor imigrasi Palu guna menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut. WNA tersebut bernama Li Shengkai, yang menikah secara agama dengan warga Kabupaten Buol. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal bilang, pernikahan tersebut tidak sah secara aturan hukum karena tidak dilengkapi dokumen resmi dari perwakilan kedutaan besar. Setelah dilakukan koordinasi, Kantor Imigrasi meminta agar Kesbangpol dapat mendatangkan WNA tersebut ke kantor imigrasi untuk dimintai keterangan. Nah, dari Kesbangpol sendiri adalah Timpora kita. Berdasarkan pemeriksaan sementara bahwa benar WNA tersebut tidak memiliki izin dari kedutaan Cina untuk melakukan pernikahan sehingga tidak dapat melakukan pernikahan yang sah secara hukum. Atas perbuatannya, WNA tersebut diduga melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Aturan tersebut mengatur tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Sebagai sanksi tegas, Kantor Imigrasi Palu akan segera memulangkan atau mendeportasi Li Shengkai ke negara asalnya. Sebelumnya, Li Shengkai merupakan pekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Morowali Utara. Setelah masa kontrak kerjanya berakhir, ia sempat kembali ke negara asal sebelum akhirnya masuk lagi ke Indonesia untuk menikah. Namun karena tidak mengurus dokumen keimigrasian secara resmi, ia kini harus dideportasi. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar tes urin bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Puluhan petugas dan warga binaan satu persatu menjalani pemeriksaan tes urin di lingkungan lapas kelas 2A Kupang. Kegiatan ini melibatkan tenaga medis klinik Pratama Cendana Lapas Kupang, serta didampingi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Pemeriksaan berlangsung terbuka dan diawasi ketat demi memastikan seluruh proses berjalan transparan. Tes urin ini menjadi bagian dari deteksi dini untuk mencegah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di dalam lapas. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sampel urin petugas maupun warga binaan dinyatakan negatif. Hasil ini membuktikan kondisi lapas Kupang dalam keadaan aman dan bebas dari penyalahgunaan zat terlarang. Yang kita lakukan sekarang adalah pemeriksaan urin narkotika rutin. Nah, ini pemeriksaannya dilakukan rutin tiap bulan, sekali sebulan, yang melibatkan petugas serta warga binaan juga. Nah, tujuannya itu untuk sebagai deteksi dini apakah ada penggunaan obat-obatan atau narkotika yang tentunya pasti dilarang di lingkungan lapas, seperti itu. Nah, biasanya ini sudah berlangsung lama dan memang rutin dan selalu dilakukan untuk sebagai usaha dari pihak lapas agar segala yang masuk atau dikonsumsi itu benar-benar bisa dipantau. Atau kalau misalnya itu termasuk obat-obatan, jadi artinya itu benar-benar dari klinik, dari resep klinik, resep dokter yang dari resmi dari lapas, seperti itu. Kedepan tes urin akan terus dilakukan secara berkala maupun mendadak. Utamanya agar komitmen memberantas narkoba bukan hanya menjadi seremonial belaka, melainkan wujud budaya kerja di lingkungan pemasyarakatan. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai daerah. Ikuti informasi lengkapnya di Kompas Sepekan usai jeda. Baru terakhir dalam Kompas Sepekan, kita ke informasi berikutnya, Saudara. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai daerah. Pedagang musiman pun kembali menjajakan bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut hari bersejarah 17 Agustus. Beragam ukuran bendera merah putih, mulai dari yang kecil hingga besar, dipajang di lapak-lapak pedagang musiman di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada juga umbul-umbul dan berbagai ornamen bertema kemerdekaan yang mulai diburu masyarakat menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Harga yang ditawarkan bervariasi, bergantung pada ukuran dan jenis bahan. Meski baru sepekan membuka lapak, para pedagang mengaku penjualan mulai menunjukkan tren positif dengan rata-rata sekitar 50 produk terjual setiap hari, didominasi bendera ukuran sedang. Pedagang menilai meningkatnya permintaan turut didorong oleh imbauan pemerintah daerah agar masyarakat memasang pernak-pernik merah putih mulai 1 Agustus 2026. Mereka pun optimistis penjualan akan terus meningkat menjelang 17 Agustus seiring datangnya pembeli tidak hanya dari Kota Manado, tetapi juga dari berbagai wilayah di Sulawesi Utara. Semua tanggal-tanggal dekat tanggal 10 diharapkan sampai tanggal 15. Sampai 15 karena kalau bagian daerah sini cuma ya satu-satu pembeli. Kalau di luar daerah banyak lah. Dua daerah ini daerah mana-mana aja Pak? Daerah Ternate, Sanget, pokoknya kepulauan itu dia. Pedagang musiman pernak-pernik peringatan Hari Kemerdekaan juga terlihat di Kota Denpasar, Bali. Beragam perlengkapan bernuansa merah putih, mulai dari bendera berbagai ukuran, umbul-umbul, hingga gantungan dekoratif dijual. Harganya berkisar 5.000 hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran dan jenisnya. Di kawasan Renon, para pedagang memperkirakan permintaan akan mulai meningkat setelah 5 Agustus, seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan. Meski sejumlah kantor pemerintah dan sekolah telah memasang atribut merah putih, para pedagang berharap lonjakan pembeli segera terjadi agar seluruh dagangan habis terjual sebelum 17 Agustus. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Ditandai meningkatnya penjualan pakaian bertema merah putih, terutama untuk anak-anak. Para pedagang mengaku telah menjajakan pakaian dan pernak-pernik kemerdekaan sejak pekan kedua bulan Juli dengan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp55.000 per potong. Salah seorang pedagang menyebut, omset penjualan tahun ini naik sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan sedikitnya 50 lusin pakaian anak terjual dalam 2 pekan. Warga memilih berbelanja lebih awal dengan memperkirakan perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini akan berlangsung lebih meriah. Ini untuk dipakai pas 17-an atau gimana yuk? Pakai 17-an. Dia disiapkan kan? Iya. Untuk harganya gimana yuk? Harganya sih murah. Murah ya? Bahan sesuai dengan harga. Pedagang memprediksi jumlah pembeli akan meningkat terutama mulai tanggal 10 hingga menjelang peringatan 17 Agustus. Tim Liputan Kompas TV. Ya, jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, sejumlah kegiatan mulai digelar. Salah satunya gelaran berbagai lomba yang diikuti anak jalanan di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka antusias mengikuti rangkaian kegiatan menyambut HUT Republik Indonesia.
Sebanyak 70 anak jalanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ikut memeriahkan berbagai lomba menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Lomba tersebut diantaranya meniup kertas bergu, menggambar, hingga menyanyikan lagu kebangsaan. Lomba kali ini digelar keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia, pemuda Buddhis Makassar, dan Setia Chen Ankong. Harapannya dapat membawa semangat kemerdekaan pada anak jalanan yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kita berbagi bersama anak-anak Indonesia merdeka, di mana anak-anak ini kita paint, games dan sebagainya. Dengan demikian kita ingin menciptakan suasana meriah dalam menyambut kemerdekaan hari ulang tahun negara kita. Selain lomba, anak-anak juga diberi edukasi hidup sehat dan bingkisan bagi seluruh peserta lomba. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan kini terus digenjot di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Sidrap, Pemda menggandeng investor asal Kanada untuk membangun pembangkit listrik terbarukan dengan memanfaatkan kotoran ayam dan juga sampah. Tumpukan sampah dan juga kotoran ayam ini tak lama lagi akan bermanfaat. Jika selama ini berakhir di tempat pembuangan, namun ke depan kotoran ini akan diubah jadi energi terbarukan. Inilah yang coba dilakukan pemerintah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Mereka menggandeng investor asal Kanada untuk menjajaki pengembangan energi terbarukan melalui olahan sampah dan juga kotoran ayam. Rencananya, penjajakan investasi ini difokuskan pada 4 sektor, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy, pembangkit listrik biogas berbahan baku kotoran ayam, panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga surya. Dan untuk waste energy, ya beliau sudah melihat potensi yang ada, karena Sidrap ini berada di tengah, maka tentu bisa nanti menjalin kerjasama dengan daerah tetangga, Parepare, Sopeng, Wajo, Baru, Enrekang, Pindrang. Nah, 6 daerah ini tentu akan, kalau waste energi ini jalan di Sidrap, maka akan mengurangi beban pemerintah Sidrap dan daerah setempat untuk mengubah sampah menjadi listrik. Selain sampah jadi plastik, potensi biogas dari kotoran ayam juga tengah dalam penjajakan. Apalagi produksi kotoran ayam di Sidrap cukup tinggi, sementara kebutuhan harian hanya di kisaran 100 ton. Biogas ini akan dilakukan karena kebutuhannya hanya 100 ton per hari, sementara produksi kotoran ayam kita bisa sampai 700 ton per hari. Saat ini, rencana investasi masih berada pada tahap penjajakan dan akan dilanjutkan dengan kajian teknis, serta koordinasi bersama pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Baru saja Anda menyaksikan informasi terakhir kami dalam Kompas Sepekan kali ini. Saya Indra Bakti, terima kasih telah menyaksikan Kompas Sepekan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat pagi dan sampai jumpa.